Ada suara yang pernah memenuhi lembah Nil, suara dari masa ketika manusia berbicara dengan para dewa, namun waktu menutupnya dengan diam. Hari ini kita menelusuri kembali jejak itu, suara yang hilang dari pasir waktu. Di tepi sungai Nil, ribuan tahun sebelum Masehi, lahirlah bangsa besar dari lumpur dan cahaya matahari. Mereka membangun kuil menjulang tinggi, menulis kisah di batu, dan memuja dewa-dewa yang menjaga langit dan bumi. Dari Firaun ke Firaun, mereka menantang waktu, dan piramida menjadi saksi bahwa manusia pernah ingin abadi. Mesir menjadi jantung dunia kuno. Para ilmuwan, imam, dan raja hidup di bawah satu keyakinan bahwa hidup hanyalah jembatan menuju keabadian. Mereka menulis dengan tanda-tanda suci, hieroglif. Setiap garis, setiap simbol adalah doa, perintah, dan kisah tentang kehidupan setelah kematian. Tapi waktu tak pernah berhenti, dan tak ada kejayaan yang benar-benar abadi. Abad berganti abad, dinasti naik lalu jatuh, bangsa datang dan pergi. Bahasa Mesir kuno perlahan menghilang. Huruf-huruf suci mereka menjadi teka-teki bisu. Tak seorang pun tahu cara membacanya. Dunia hanya menyisakan piramida dan keheningan yang menunggu seseorang untuk mendengarkan kembali. Debu gurun menutupi dinding-dinding kuil, hieroglif memudar di bawah sinar matahari. Imam-imam terakhir telah lama pergi. Doa untuk Ra, nyanyian upacara, dan bisikan para Firaun semuanya tenggelam dalam diam ribuan tahun. Bahasa Mesir pun mati, dan batu-batu itu tak lagi berbicara. Hingga suatu hari, tahun 1799, di kota kecil Rosetta, pasukan Napoleon menggali benteng tua. Seorang prajurit menemukan batu hitam di antara pasir, tak besar, tapi penuh tulisan aneh, 3 bahasa berbeda. Mereka tak tahu bahwa batu itu adalah kunci yang menunggu 1500 tahun untuk ditemukan. Batu itu kelak dikenal dengan nama Batu Rosetta. Kabar penemuan itu mengguncang dunia. Para ilmuwan dari Inggris dan Prancis berlomba mencari maknanya. Di atas batu itu terukir 3 naskah, hieroglif Mesir, Demotik, dan Yunani kuno. Namun simbol Mesir tetap tak terbaca. 2 dekade penuh batu itu membisu. Hingga tahun 1822, seorang pria bernama Jean-François Champollion berhasil membuka rahasianya. Je tiens l'affaire, serunya dalam bahasa Prancis. Aku menemukannya, bahasa Mesir kuno akhirnya hidup kembali. Dari batu kecil itu, masa lalu mulai berbicara kembali dengan masa kini. Hieroglif yang dulu diam kini bernyanyi lagi. Nama para Firaun, kisah para raja, dan kehidupan rakyat Mesir kuno semua kembali terdengar. Batu Rosetta bukan sekadar peninggalan. Ia adalah jembatan yang menyatukan ribuan tahun kesunyian. Kini di antara piramida dan gurun yang abadi, kita tahu waktu tak pernah benar-benar menghapus segalanya. Ia hanya menunggu hingga manusia cukup bijak untuk mendengarkan kembali. Dan dari pasir Mesir yang diam itu, terdengar lagi suara yang nyaris hilang, suara peradaban, suara keabadian, suara dari pasir waktu.